Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua Aglus Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragloria. Teman-teman, bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam vlog edukasi, ya, vlog edukasi ala Semi Aglo. Beberapa materi tentang perbanyakan itu saya menampilkannya cuman potong tanam, potong, tanam, potong, tanam. Nah, ada satu hal yang saya lupakan, itu mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman semuanya, ya, mengenai daun pancing. Ini loh, daun pancing. Nah, daun pancing. Sebelum kita menginjak ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih manfaatnya daun pancing, gitu ya, toh? Toh ya, gitu. Daun pancing itu adalah batang yang kita sertakan daun, lalu kita tanam, ataupun bonggol yang kita sertakan daun untuk memancing tunas cepat keluar, ya. Tunas lebih cepat keluar dan hasil kuncupnya nanti akan lebih besar. Itu rata-rata begitu. Apakah pasti cepat keluar, Om? Tidak pasti, cuma 90% dengan daun pancing tunas itu akan lebih cenderung lebih cepat keluar daripada yang non daun pancing. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah selalu lebih besar hasilnya? Tidak selalu, tetapi 90% juga rata-rata cacahan baik yang menggunakan akar ataupun tidak, yang ada daun pancingnya teman-teman, itu hasil tunas kuncupnya nanti akan lebih besar daripada yang tidak membawa daun pancing. Apakah berlaku di aglo saja? Tidak. Di pilo pun juga sama. Saya bawa contoh ini. Nah, ini. Nah, ini yang memakai daun pancing. Waktu itu ini ruas nih daun pancingnya, ya, terus muncul dread gitu. Ini yang nggak pakai, dia lebih besar munculnya. Begitu pula dengan di aglo. Tapi kalau di aglo kebetulan saya nggak punya yang sudah bisa saya contohkan daun pancingnya yang masih ada, karena ada tapi dengan media tanam yang tidak untuk ini, karena sudah saya pindah ke media tanam yang sekam gitu. Nah, kenapa dengan daun pancing itu bisa lebih besar, lebih cepat? Karena tanaman batang yang ada daun pancingnya, apalagi yang bonggol ada daun pancingnya, dia punya akar, dia bisa bermetabolisme secara sempurna, teman-teman, gitu ya. Dengan metabolisme secara sempurna, tanaman itu bisa berproses seperti tanaman hidup yang sudah utuh, ada daun, ada batang, ada akar, gitu loh. Jadi bisa bermetabolisme secara sempurna, menghasilkan tunas lebih cepat, dan pertumbuhan tunasnya juga lebih besar. Nah, tapi poin utamanya bukan itu, bukan masalah besar dan cepatnya tunas itu muncul. Yang jadi pertanyaan beberapa teman, Om, saya motong aglonema, saya cacah batang, tapi daun pancingnya kok kering, daun pancingnya kok layu. Nah, apakah saya bongkar ya? Nah, inilah teman-teman. Merawat aglo itu proses, ya. Memotong aglo pun tumbuhnya juga proses. Kalau saya, ini yang saya lakukan. Di saat saya menyacah batang ataupun bonggol, itu akan saya kasih waktu 1 bulan. Jadi saya tandain, misalnya ini di bulan tanggal 3 Oktober gitu ya. Ini kan tanggal 3 ya? Iya. Tanggal 3 Oktober. Saya motong gitu. Nanti di November tanggal 3 atau tanggal 2, kurang lebih lah, itu baru akan saya cek. Jadi tidak baru 2 minggu daun layu saya bongkar, itu enggak. Kenapa, Om? Karena pada saat 1 bulan itu biasanya tunas sudah muncul, ya. Nah, yang kedua, pada saat tunas nggak muncul selama 1 bulan, kita sekalian aja bongkar. Kalau busuk ya udah kita buang medianya, terus nanti kita fokus yang tumbuh-tumbuh saja, tidak memenuhi rak gitu loh. Paham ya? Jadi di sini saya akan menyampaikan ke teman-teman, kalau daun pancing yang layu, daun pancing yang
rontok atau daun pancing yang bahkan busuk, membusuk, mengering, membusuk, itu belum tentu gagal tumbuh dari batang cacahan kita. Apa iya sih? Iya, karena ada beberapa tanaman di sini mungkin kita juga nggak tahu. Ini kan sama-sama belum dibongkar, ini kering daunnya, ya toh? Nah ini daunnya juga layu. Ini ayu green kalau nggak salah ini. Ini daunnya juga layu. Apakah nanti dia juga akan busuk bonggolnya, busuk batangnya? Karena ini saya cacah tanpa akar. Ini juga cacah tanpa akar. Loh ini kok masih ada om daunnya? Ya, ini barengan. Ini juga barengan. Nah, kebetulan yang ini masih ada daun panjangnya seger, yang ini seger, yang ini layu. Nah ini jenis kocin, yang ini kocin masih ada. Ini jenis kocin juga, tapi delala yang ini layu, yang ini enggak. Ini juga nih, tuh, yang ini saya potong jadi dua, saya kurangin ukuran daunnya itu loh, untuk mengurangi penguapan. Lalu yang menyebabkan, daun layunya kenapa? Nah gini loh teman-teman, yang namanya batang kita potong itu kita menghentikan sementara, atau membuat dia tuh kita potong menjadi beberapa bagian, itu kan makanannya terhenti ya, batang otomatis jadi stres. Nah tingkat kemampuan masing-masing batang dan daun untuk mempertahankan daunnya utuh itu kan berbeda. Mungkin ada daunnya yang memang sudah waktunya layu, atau juga pada saat menjaga dia untuk keluar akar, dia tidak bisa menjaga kelembabannya sehingga daunnya kering. Tetapi ini bukan menjadi indikasi bahwa batang yang kita tanam itu busuk. Tidak menjadi indikasi pasti kalau batang yang kita tanam itu busuk teman-teman. Makanya Semi Aglo memberikan jeda waktu untuk dicek total itu 1 bulan. Setelah 1 bulan baru kita cek. Kalau memang busuk, sudah kita buang. Kalau delalah ada tunasnya, biasanya dalam waktu 1 bulan sudah punya akar. Lebih aman pada saat kita bongkar gitu. Nah di kesempatan ini 2 minggu saya potong, 2 minggu saya cacah. Nanti akan kita cek bareng-bareng. Oh nggak stres. Buat teman-teman yang belum terbiasa mungkin akan mengalami banyak kegagalan pada saat bongkar tanaman yang baru muncul tunas, dibongkar gitu. Tetapi karena ini buat edukasi, kalaupun nanti ada kegagalan apa yang saya tanam lagi, minimal ada manfaat yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa aglonema yang dicacah dengan daun pancing dan daun pancingnya layu atau busuk belum tentu menjadi indikasi atau indikator bahwa batang yang kita tanam itu menjadi busuk pula gitu ya. Itu. Nah, sebelum membongkar one by one satu persatu, di sini saya menggunakan media tanam Super Koko teman-teman. Ini media tanam Super Koko, semuanya Super Koko nih. Oh ya, ini juga Super Koko. Ini pucuk tanpa akar. Ini pucuk tanpa akar. Ini nanti kita bongkar juga ya. Kita bongkar juga. Nah, ini juga Super Koko. Nah, sekalian teman-teman, Super Koko itu bisa juga dipakai untuk potong-potong pilo, potong-potong monstera, potong-potong alokasia dan tanam alokasia. Ini Black Invernalis. Waktu itu kamerawati yang nanam ini. Pakai Super Koko. Terus ini pucuknya pilo apa? Birkin. Kita potong. Nah, ini bawahnya. Udah keluar. Enak banget kalau untuk pilo, untuk potong-potong, untuk monstera apa itu enak banget. Nah, ini juga, ini White Knight. Nah, ya itu sekilas Super Koko yang dipakai oleh Semi Aglo, media andalan Semi Aglo ini Super Koko. Nah, Super Koko ini sudah diproses, direndam dengan berkali-kali ganti air, minimal 4-5 kali ganti air, dan di rendaman terakhir kita rendam dengan hormon perangsang akar. Makanya media Super Koko ini bisa dipakai untuk mencangkok, untuk recovery aglonema sakit. Jadi kita tumbuhkan dulu akar-akar yang aglonema sakit, setelah dibersihkan batangnya kita tanam. Untuk potong pucuk, untuk cacah bonggol, cacah batang, tuh
rekomendasi semi aglo. Tuh, dah. Berapa harganya Om? 30.000 per bungkus. Bisa dipakai untuk kalau pot pakai pot 7 mungkin bisa sampai 12 pot lebih, 10 pot lebih. Kalau pakai pot 10 ini bisa digunakan untuk 7 pot, 6 sampai 7 pot gitu. Nah, kita bongkar yang masih utuh dulu. Potong pucuk dulu ya kameramati ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita rekayasa, tanpa kita cek dulu. Nih ya. Ini adalah kocin Saskia atau suksom pelangi. Kita potong pucuk tanpa akar, dibongkar, dipencet dengan jangan terlalu keras. Nah, ini keluarkan. Nah, nih 2 minggu kita keluar akar. Ditutupnya pakai apa? Lukanya pakai antrakol. Keluar akar kan 2 minggu kamerawati ini. Iya. Alhamdulillah. Apakah selalu 2 minggu keluar akar Om? Ya tidak sih, tergantung juga kondisi tanaman. Kalau tanaman batang yang sangat terlalu tua itu malah sulit. Enak tuh yang remaja, dewasa gitu loh teman-teman. Sempurna. Dah, nih kita teduhkan. Lalu kita cek kocin. Kocin yang daun pancingnya masih utuh ya. Ini cacah batang tanpa akar. Apakah akarnya sudah keluar, akarnya duluan atau tunasnya duluan? Kalau Om Andi di kebun semi agro pilih yang mana? Saya pilih akarnya duluan. Kenapa? Karena dengan akar yang cukup nanti tunasnya akan lebih besar daripada tunasnya duluan yang keluar. Nah, ini kocin Charlie Brown. Kita cacah ruas tanpa. Nah, kebetulan ini tunasnya juga ada pecah. Zoom. Ini tunasnya. Ini akar 1, ini akar 2. Ya. Sempurna. Lanjut, kita sekarang ke yang sudah busuk nih, daunnya sudah letoy, ayo green. Ya, biasanya Om, permukaan batangnya dipendem atau kelihatan. Awalnya ini juga kependem teman-teman, tapi kalau kesiram-siram ini kejatuhan kejatuhan sekam dari atas. Nah, ini lama-lama juga berkurang dikit terus kelihatan. Sebenarnya seperti ini semua sih terpendam. Nih permukaan potongannya juga nggak kelihatan, ini juga nggak kelihatan, ini juga nggak kelihatan. Nah, kalau yang ini kita begini aja, masukkan jari dari sampai ke agak bawah, kita dongkel. Kalau busuk ya udah, namanya manusia kadang ada gagalnya. Berapa ruas Om? 1 ruas ini. Lah, itu dia, biar kelihatan cetak. Nah, ini tunasnya dulu yang keluar, 1 ruas. Ya, berarti daun kering, daun layu, daun busuk pada cacahan batang tidak menjadi indikator kalau batangnya juga busuk. Kita taruh sini, nanti ditanam lagi. Nah, ini sama, kering juga, ya. Untuk mengeceknya sama. Yang ini kalau nggak salah 2 ruas dulu. Kita cuci juga. Tak kira tadi busuk ya? Kamu mengira busuk toh? Nah, sempurna. Keluar 2. Kayaknya 3 deh kamerawati. Tak ambil ya. Ini ya. Nih. Tanpa rekayasa. 3. Berarti 3 ruas ini saya. 1 2 3. Sebenarnya, oh iya 3 ruas ini, 1 2 3 garis, jadi 3 ruas. Keluar 3. Ya dah. Ayo green.
Dari tadi yang busuk daunnya Om, sekarang daunnya yang masih utuh boleh, apalagi yang utuh. Nah, sama-sama dengan ID Ayu Green. Nah, ini sama-sama kita. Nah, Malah. Lalu kasar nih tadi. tuh, cuci nggak? Itu lah. Tapi biasanya nanti setelah bongkar gini teman-teman, itu daun pancingnya jadi rontok biasanya. Ini bekas bunga, jadi nggak akan keluar di sini. Keluar tunas. Sempurna. Berhasil. Nah, yang ini. Wow. Cetang lah. Ada dua loh ini. Satu, Oh, iya. dua. Kemungkinan di belakang sini juga ada. Nah, ini 3 ruas juga. Saya senyum-senyum sendiri karena Ayu Green 100% berhasil. Ya. Ayu Green itu termasuk jenis yang mudah sih teman-teman. Memang hibrid Thailand yang mudah itu salah satunya Ayu Green. Nah, sekarang ini yang berproses mau layu jenis kocin ya. Ini malahan akar tunas berbarengan. Oh, ini tunasnya 2 nih. Oh, ini kita ambil aja ya. Ambil ya, nih Ambil lihat aja. teman-teman, ini masih nempel, masih kencang. Duh. Nah. Iya. Tuh. Kelihatan toh? Iya. Nah, ini jenis kocin Saskia tadi. Iya. Ini pucuknya, yang ini batang tengahnya. Ini akar keluar, terus tunas muncul, makanya tunasnya nanti cepat besar dia. Tuh, patah satu ih. Ayatnya patah ih, kena jari. Om, kok batangnya tidak busuk, itu penutup lukanya pakai apa? Kan saya sering penutup lukanya saya pakai antrakol yang saya bikin pasta seperti odol. Ditunggu sampai mengering, indikasinya setelah kita towel-towel itu tidak membekas di jari gitu. Lalu teman-teman jangan lupa, ini pesan saya kepada teman-teman semiagul yang ingin bertani memperbanyak aglonema itu. Ini sudah saya sampaikan juga di beberapa materi video saya. Pilihlah tanaman yang kondisinya terbaik, artinya kondisi benar-benar sehat, kondisinya prima, bukan sakit dicacah. Jadi kita harus cerdas membedakan penyelamatan atau perbanyakan. Misalnya kondisi ini nih, maaf teman, kondisi ini kan kondisinya top perform nih, cacah batangnya enak, kemungkinan berhasilnya tinggi. Nah, tetapi nanti kita tidak punya pohon lagi yang besar Om. Kalau ada satu pohon, tunggu menjadi indukan dan beranak. Tetapi kalau punya beberapa pohon kan tidak ada salahnya yang satu untuk belajar gitu. Media tanam Super Koko, media solusi untuk cacah, potong pucuk tanpa akar, untuk cacah, potong pucuk tanpa akar, untuk recovery, untuk cangkok, untuk perbanyakan aglonema pokoknya teman-teman. Lah, ada yang bertanya juga nih sama saya, Om, berapa lama sih Super Koko dipindah ke media biasa? Kalau waktunya saya tidak bisa menyampaikan pastinya, tapi rata-rata dalam waktu 1 bulan udah keluar akar teman-teman. Nah, terus ada yang bertanya lagi ke saya, Om, kalau misalnya tidak saya pindah, tetap saya tanam di Super Koko bisa nggak? Bisa teman-teman. Tetapi perlu diingat, Super Koko ini kan pada dasarnya kokopit ya. Untuk unsur haranya kan sangat minim ya. Mau nggak mau kita harus pakai pupuk tambahan, pupuk majemuk yang mengandung NP dan K. Nah, pakai apa? Saya pakai 2. Ada yang pakai ditabur, dekastar, dan juga saya pakai semprotan. Jadi dua-duanya saya pakai. Misalnya yang pakai ini, pakai Super Koko, itu seminggu sekali nyemprot pupuknya, semprot ya, gandas di daun. Untuk yang biasa kayak gini disemprot 2 minggu sekali. Jadi ini lebih cepat, lebih banyak intensitasnya. Karena apa? Unsur hara di media tanamnya minim sekali teman-teman gitu ya. Tetapi dibantu dengan pupuk majemuk NPK
yang ditabur di dalam media terus dengan semprot, itu pertumbuhan juga optimal kok. Gitu. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bahwa daun aglonema rontok pada saat kita mencacah batang belum tentu menjadi indikasi batang itu busuk. Gitu, ya. Tetap semangat beraglonema teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Bila mana ada manfaatnya, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah like, share, dan komen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Apabila ada perbedaan cara, perbedaan itu indah. Dadah.